Gue juga kalau jadi emaknya gue pusing banget gue kalau mikirin anak begitu. Sekolah kagak mau, kerja juga kagak beres. Hola netizen yang tercinta. Kabar mengejutkan datang dari anak Nikita Mirzani, Loli, yang diduga melakukan pelanggaran kontrak endorse sebesar 90 juta rupiah. Loli secara terang-terangan sudah memakai uang endorse 90 juta rupiah. Alih-alih melakukan tanggung jawabnya, Loli terus berkelit dengan berbagai alasan. Diketahui uang tersebut telah dikirimkan kepadanya, namun Loli belum juga melakukan tanggung jawabnya. Sehingga pihak pemberi endorse meminta Loli untuk mengembalikan uang sebesar 90 juta tersebut. Alih-alih menerima uangnya kembali, peng-endorse justru mendapatkan sejumlah alasan bahwa Loli belum dapat mengembalikan uang tersebut. Loli berdalih bahwa dirinya tengah berjuang seorang diri, sehingga tidak memiliki cukup uang. Bahkan Loli sempat menyeret nama Nikita Mirzani yang saat ini sudah tidak menanggung kehidupannya. Lebih lanjut, Loli justru menyebutkan perjuangannya selama di Indonesia kepada pihak pemberi endorse. Nikita Mirzani mengaku sudah tidak mau ikut campur dengan kehidupan Loli. Bahkan Nikita Mirzani menyebutkan bahwa Loli sudah bukan menjadi tanggung jawabnya lagi. Menurut Nikita Mirzani, seharusnya Loli bisa mengerti dengan apa yang ia perbuat saat ini. Meski demikian, Nikita Mirzani mengaku akan tetap mendoakan yang terbaik untuk Loli. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Menurut gue kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya Lollipop ya atas kasus ini, karena yang salah adalah juga si brand, si merek itu. Kenapa sekarang merek-merek maunya hanya mencari content creator atau influencer yang asal followersnya berjubel banyak, tanpa melihat latar belakang mereka seperti apa. Kebanyakan mereka mencari orang-orang terkenal. Mungkin dengan cara apa? Ngomong kotor kan, gibah, nipu, pelakor, asal terkenal, produk antri. Apalagi banyak podcast yang tidak punya etika, yang urusin lato-lato kue apem orang, produk antri. Jadi yang punya produk ini, itu resiko lo. Ya, lo main api. Cari orang, figur yang udah jelas terkenalnya dengan cara tidak baik. Mungkin ribut sama orang tuanya, ribut sama sini, huru-hara. Ya, lo mendekati masalah. Jadi untuk masalah kasus ini, yang salah menurut saya yang punya produk, yang punya merek. Saya nggak bakal mau deketin kalau saya punya produk, figur yang bermasalah. Meskipun dia punya manajer, punya apa, punya begitu. Karena pasti gue akan keseret juga masalah. Kemungkinan besar kita dapat masalah. Beda dari zaman dulu. Zaman dulu kan kita cari orang, artis yang baik, reputasi bersih, nggak pernah bikin huru-hara. Kalau zaman sekarang terbalik. Justru semakin gelo, semakin ngomong kotor, semakin vulgar, semakin dicari. Jadi polanya udah berubah. Kalau saya nggak bakal mau ya cari figur untuk produk saya. Kalau dia rusak, ya produk gue ikut rusak gitu. Tapi zaman sekarang saya nggak ngerti pola marketing seperti apa. Mereka pikir nggak apa-apa, biar aja dia ngoceh-ngoceh apa, ngomong kotor, yang penting brand gue muncul gitu. Ya kalau kita enak sama orangnya kan pasti brand itu kita nggak mau tengok. Itu otomatis kok. Tapi di Wakanda ilmu marketingnya beda gitu dari luar negeri. Luar negeri masih seperti itu, yaitu figur bersih, baik, ya produk juga ikut naik, terangkat reputasinya. So, that's your risks. Ini adalah risiko lo. Kenapa sekarang lo viralin lah, play the victim, aku ditipu di sana. Ya sebaiknya memang ada etika, tapi lo harap apa? Kan kita harus lihat bibit bebet bobot, dari mana asalnya, dan ceritanya seperti apa dia bisa famous, bisa terkenal. Lu sekarang deketin, ya uang hilang, ya paling ke polisi, ya paling lama, tambah lagi duit, tambah amsyong. Jadi that's your resiko. Jangan mengeluh. Lo main sama ular, digigit sama ular, itu ilmunya. Halo
lo Mimi Mat, kamu tahu bakal dapat bagian apa? Bagian kamu lebih besar daripada adik-adik kamu. Kamu tahu itu. Kalian pasti kebanyakan udah pernah denger kan Niki ngomong kayak gitu di live Instagramnya dia sampai nangis-nangis. Gue sebagai seorang ibu yang gue juga ibu tunggal, gue punya anak perempuan juga gitu, dengerin Niki ngomong kayak gitu di live-nya tuh sama aja kayak ngiris-ngiris hati gue juga, tau gak lu? Gue tuh ngerasain banget namanya jadi ibu tunggal ya, gak ada suami, gak ada laki-laki yang ngebantu ngebiayain anak-anaknya gitu loh. Loli sumpah ya, gak punya duit dan gak punya warisan itu gak enak cok. Mau dibilang iya duit kan bisa diperjuangin, bisa dicari. Gak semua orang berjuang itu jawabannya cepet. Gua udah berjuang dari tahun kapan sampai kapan gak bisa duit gua sebanyak emak lu. Lu lihat orang-orang di luar sana ya, yang pemulung lah, yang kang sampah lah, dia udah berjuang tuh sampai gila, sampai mati-matian tinggal di kolong jembatan. Lu lihat ujung-ujungnya jadi apa? Sama aja kan, gak bisa jadi kayak Nikita Mirzani. Nah terus Loli, nama lu udah direvisi sama Nikita Mirzani, gimana itu? Ya sekarang ibarat kata lu udah gak punya keluarga, gak punya orang tua. Gimana coba konsepnya dah? Terus lu gak suka dikekang. Memunah, lu dikekang tapi difasilitasin. Gua kalau jadi lu mau gua dikurung di kamar tidur seminggu sebulan nih gak apa-apa. Ada wifi, ada AC, makan mewah, rumah mewah, pembantu ada, baju dicuciin, makan disediain. Kurang apa hidup lu? Duit ada, warisan ada, pendidikan terjamin, masa depan terjamin. Kurang apa hidup lu? Kurang bersyukur kata gue nih. Gue tahu banyak anak muda yang labil. Dulu gue juga begitu. Waktu pra remaja dan remaja gue juga begitu. Gue juga kabur-kaburan dari rumah. Gue juga nggak jarang kok. Gue juga sering kali melawan orang tua gue gitu. Sering gue akuin iya. Gue juga kabur-kaburan dari rumah, iya. Ngebentak-bentak orang tua gue juga, iya gue dulu. Tapi men, setelah beranjak dewasa, lu bakal tahu sih. Terus kalau ada netizen yang bilang, mungkin Nikita Mirzani kurang bisa menjadi teman untuk Loli. Makanya Loli butuh teman ngobrol, butuh bla 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 bla. Gue kasih tahu, Nikita Mirzani itu ibu tunggal, anaknya 3. Bukan cuma 1, ini 3. Dia kerja dari pagi sampai pagi. Gue juga dulu begitu, padahal anak gue cuma 1. Jadi kalau dibilang kurang bisa menjadi teman, ya menurut gue sebagai anak harus bisa memaklumi. Toh dia juga memang kerja untuk supaya nih si anak ini nih hidupnya enak gitu loh. Kalau ada yang bilang juga, ya tapi kan anak gak cuma butuh uang, anak juga butuh kasih sayang. Iya bener, tapi gue yakin seorang Nikita Mirzani gak bakal secuek itu sama anak-anaknya. Buktinya anak-anaknya masih diajak jalan-jalan. Terus kalau lu lihat itu anak-anak yang cowok bisa tuh diajak shopping, walaupun ujung-ujungnya dikontenin ya masuk YouTube. Cuma whatever lah, dia masih punya waktu untuk anaknya gitu loh. Jadi kayaknya kalau Loli beneran dicuekin sama Nikita Mirzani gak mungkin, impossible gitu loh. Terus juga ya, Loli itu kan sekolah, Nikitanya kerja. Ya jadi waktunya itu pasti bentrok. Gua aja sampai gede ya, kalau gua melek mata, bapak gua udah berangkat kerja. Bapak gua pulang kerja, gua udah tidur. Ketemunya gimana? Di alam mimpi. Apalagi kalau lu lihat gaya hidupnya Loli ya. Si lu bilang gak segala hal butuh uang, butuh kasih sayang juga. Lu lihat itu gaya hidupnya. Lu juga gak bisa memungkiri kalau anak perempuan itu biayanya itu lebih besar daripada laki-laki. Kenapa? Karena perempuan itu semakin dewasa, semakin remaja, dia butuh skincare, dia butuh makeup, dia butuh baju fashionable, dia butuh high heels, butuh wedges, butuh sneaker, butuh sendal jepit, butuh sendal slop, butuh flat shoes. Coba kalau cowok paling pomade ya, sendal sama sepatu, sneakers, udah. Apalagi coba kalau lu lihat yang cewek-cewek, baju harus matching, jepitan, jedai, ape segala macem, kalung, cincin, ape. Coba kalau cowok polosan juga jalan deh. Terus kata-katanya Niki yang, Loli kamu doain aja Mimi cepet mati. Biar kamu bisa cepet dapat warisan, biar kamu bisa cepet dapat harta, bla 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 bla. Lu lihat ya netizen, Nikita Mirzani itu emang dikenal sebagai perempuan yang barbar ya, sering berurusan dengan polisi, pengadilan dan segala macam. Tapi lu sebagai netizen yang masih punya otak, punya hati, punya akal budi, hati nurani ya, kalau lu inget Nikita Mirzani itu pernah hampir jadi tersangka atau mungkin udah jadi tersangka gitu, gue lupa. Karena apa?
karena memperjuangkan hak asuh anaknya. Loli, lu ntar bakal tahu kalau lu udah jadi ibu ya, Neng. Lu bakal tahu, Neng, apalagi kalau lu punya anak perempuan. Terus ya Loli, doa ibu itu mulutnya kuasanya besar. Asal lu tahu aja nih, gua kasih tahu. Gua kalau jadi lu Loli, gua bakal sujud-sujud di kaki mak gua ya. Mau dimaafin kagak dimaafin, karena gua yakin hati seorang ibu itu gak bakal sekeras dan setajam batu karang. Gila Loli berulah guys, dia diduga menggelapkan uang endorse sebesar 90 juta rupiah sampai dia dibikinin akun kayak gini. Sini gue ceritain kronologinya. Jadi dia ini di endorse selama 1 bulan dengan harga 90 juta. Endorse apaan kak? Kok mahal banget gitu kan sampai 90 juta. Yang tahu-tahu aja ya sayang kalau misalkan kalian tap link. Nah itu terlihat dari chatannya tuh kayaknya dia dan adminnya itu udah lumayan dekat. Jadi mungkin sebelumnya udah pernah kerjasama berupa endorse, tapi yang kali ini lumayan cukup besar jumlahnya. Dan katanya yang minta endorse itu dari pihak Loli karena dia membutuhkan dana. Yang kita tahu dia lagi pulang ke Indonesia. Transferlah duit 90 juta ini, tapi nggak langsung ke Loli, melainkan ke temennya yang namanya Cindy. Dari si Cindy ini ditransferlah ke kakaknya si Fadel. Nggak tahu gue itu kakaknya atau saudaranya, yang penting pokoknya keluarganya si Fadel gitu. Duit udah masuk, ditanya lah, kok ini videonya belum up sih? Seharusnya kan udah waktunya up. Sampai si adminnya nomornya di blok guys, dan alasannya handphonenya rusak. Akhirnya adminnya tuh jengkel karena alasan si Loli yang ada-ada aja dan merasa dia tidak ada itikat baiknya. Akhirnya dia meminta duit 90 juta itu di refund saat itu juga. Dan lu tahu pak Loli bilang apa? Uangnya udah kepake. Ditanya kepake buat apa, kan baru beberapa hari. Nggak tahu kah tuh duitnya kayaknya dipakai sama pacar aku kan? Padahal udah dari awal tidak disetujui oleh netizen Indonesia, masih dilanjutin kan? Ternyata tuh duit 90 juta habis buat apa? Beliin pacarnya PS harga 12 juta, ngebayarin pacarnya kuliah. Emang kagak punya orang tua tuh. Ngebayangin kan tuh lakinya minta, aduh sayang aku pusing banget ya, aku belum bayaran kuliah, kau bisa gak sih bantu aku pusing banget. Apa sih kayak gitu kan? Kebayang dong drama apa yang udah dia buat kemarin-kemarin waktu dia baru nyampe banget Indonesia. Dia bilang lah katanya lakinya banyak duit, lakinya beliin sepatu, lakinya bayarin dia treatment seharga 12 juta, terus dinner double date kemana-mana. Ternyata tuh duitnya dari dia bilang sama adminnya kayak gini, sabar ya kak, aku bakal cicil 2 juta dari 90 juta. Apakah kegeram tuh admin ya kan? Mana tuh duit gede banget, akhirnya diviralin lah. Menurut gue pribadi ya, anak ini tuh kayaknya pemalas. Jadi mau duit banyak tapi nggak mau effortnya besar. Makanya dia ngambil endorse yang cuman tap link yang tahu-tahu aja ya kan, yang nggak bikin konten effort kayak gitu. Padahal kalau kita lihat nih dari kepamoran dia sekarang, yang kepo banget sama hidup dia. Kalau dia live viewersnya banyak banget, kalau dia bikin video viewersnya jutaan. Dia kalau misalkan tekun nih ngambil endorse produk-produk, duit lu banyak, lu bisa ngasilin duit banyak tanpa dikasih atau tanpa minta orang lain. Yang paling gak bikin respectnya adalah dia menjadikan temennya itu yang tadi dititipin transferan menjadi kambing hitam. Ada kata-kata kayak gini, bentar ya kak, aku tuh gak megang duit sama sekali, duitnya gak ada di aku tanyain dulu sama orangnya. Padahal tuh duit udah ditransfer ke keluarganya sih. Udah begini, siapa yang salah? Kalau udah begini siapa yang salah? Pusing kan? Pusing, menjadi dewasa tuh pusing. Jangan lu bilang, aku butuhnya ketenangan, aku tidak butuh duit. Kagak butuh duit loh. Gue juga kalau jadi emaknya, gue pusing banget gue kalau mikirin anak begitu. Sekolah kagak mau, kerja juga kagak beres.